Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau menghantar kami, memimpin kami memasuki hari ini. Engkau telah membangunkan kami di pagi ini dengan satu kekuatan tubuh yang baru. Engkau telah memampukan kami pada saat ini untuk kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa ini semua hanya karena karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan, karena kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kuasai dan penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, sungguh Tuhan, tertanam di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu setiap hari, sehingga kebenaran firman yang tertanam di dalam diri kami, dari hari ke hari dapat terus tumbuh, untuk menjadi satu kekuatan dan pegangan bagi kami. Tolong ya Tuhan, ajar dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami hendak berdoa bersama dengan hamba-Mu yang akan melayankan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan dan layakkan serta pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan yang seturut dengan isi hati Tuhan bagi kami semua. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan pertama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendaraskan Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung
dan akan datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, yang naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan jaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pembacaan kedua, surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17. Surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 13 sampai 17. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham
adalah Bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang percaya, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus. Bacaan menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh
Dia. Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita adalah menjalani hidup yang pasti. Sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk pengen ada kepastian. Coba saja mungkin yang anak-anak muda ya, yang sudah ya bekerja, punya pacaran bertahun-tahun. Mungkin pacarnya akan bilang, biasanya yang perempuan, gimana nih hubungan kita? Ya. Bertanya soal apa? Soal kepastian. Kan kalau pacaran terus ya cuman di situ doang ya. Tidak meningkat statusnya ya menjadi suami dan istri gitu ya. Makanya nanya, butuh apa? Kenapa sih mesti nanya? Butuh apa? Butuh kepastian. Ada yang udah senyum tuh. Kenapa orang takut untuk membuat kepastian? Banyak alasannya. Belum begini, belum begitu. Tetapi bahwa kalau ditanya, manusia itu pada dasarnya pengen yang pasti-pasti. Pekerjaan pengen pasti, segala sesuatu pengen bisa dipastikan. Pertanyaannya, bisa nggak semua itu dipastikan? Karena kita akan menemukan jawab bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita pastikan secara benar-benar di dalam perjalanan hidup sebagai manusia. Perencanaan yang sudah disusun dengan begitu baiknya pun kita tidak dapat memastikan bahwa perencanaan itu pasti akan berjalan begini. Kita boleh punya ketelitian, kita boleh punya kehati-hatian, kita boleh punya kecermatan di dalam merancang, di dalam merencanakan, di dalam kemudian berjalan, tetapi ada faktor lain yang mesti kita sama-sama pahami. Ada faktor di luar kemampuan kita yang mungkin saja bisa terjadi. Sehingga apakah kita bisa mengatakan bahwa hidup kita ini pasti seperti ini? Tidak. Manusia sering menggantungkan pada hal-hal yang bisa dilihat, dipikir, diukur untuk menjadikan hatinya punya sedikit ketenangan mengenai kepastian. Apa ya hal-hal yang bisa diukur? Minimal ada materi yang dipunya. Materi ini menjadi ukuran paling minimal buat banyak orang untuk mendapatkan hati yang sedikit tenang. Ya, yang penting di rumah masih ada beras. Makan sih sama apa aja juga bisa. Kalau beras nggak ada, yang penting di rumah masih ada jagung atau masih ada ubi kalau ada. Ya, yang penting masih punya tempat bernaung daripada nggak punya. Manusia seringkali memakai hal-hal lahir ya, terutama materi secara minimal untuk mengatakan ya adalah sedikit kepastian dalam hidup. Apakah kita bisa bergantung pada itu? Pertanyaannya tidak. Lalu bagaimana kalau tema khotbah hari ini
menjalani hidup yang pasti sementara tidak ada yang pasti di dunia ini kalau dilihat dan diukur dengan kehidupan manusia. Makanya kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bacaan pertama kita bicara tentang seorang yang bernama Abram, yang kemudian berganti nama menjadi Abraham. Saya percaya kita semua kenal dengan tokoh ini. Kalau disebut Abram atau Abraham, kita mengenalnya dengan mengatakan bahwa oh Abraham, bapak orang beriman. Tapi kita akan melihat di dalam bacaan kita yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian tentang perjalanan awal Abram. Kejadian pasal 12 ini adalah kali pertama di mana Abram mendengarkan perintah Tuhan atau firman Tuhan kepadanya. Yang dia dengar adalah pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di usianya dikatakan di ayat yang keempat, Abram berumur 75 tahun. Di usianya yang ke-75 tahun dia mendengarkan suara firman Tuhan, atau suara, kalaupun dia belum bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, dia mendengarkan satu suara yang berkata dalam hidupnya, engkau harus pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang didengarkan Abram dari suara yang berkata kepadanya itu adalah 3 hal bagi orang dulu, bagi orang di zaman Abraham, atau di zaman Abram, adalah suatu kepastian. Inilah yang dapat menjadi pegangan hidup mereka. Dan begitu indah firman yang disampaikan kepada Abram, Tuhan menyusunnya sedemikian rupa. 3 hal ini. Pertama, dimulai Abram disuruh pergi dari negeri. Orang pada waktu itu banyak yang masih menghidupi dia pindah-pindah. Kalau kita baca Kejadian pasal 11, ya, di ayat sebelum pasal 12, mulai ayat 27 sampai 32, di situ diceritakan bahwa Abram itu pergi bersama dengan ayahnya, Terah. Mereka dan Sarah dan juga Lot, mereka keluar dari tanah Ur, dari Ur Kasdim ke Haran. Orang pada waktu itu sangat mungkin untuk berpindah. Kenapa? Samalah kalau dicari alasannya dengan saat ini. Orang kenapa pindah kerja? Cari yang lebih baik kan? Ya. Orang kenapa merantau? Di sini Bapak Ibu banyak yang menjadi perantau kan? Ya. Kenapa merantau? Oh, cari hidup lebih baik gitu kan? Kalau di sana mungkin terbatas, merantaulah siapa tahu ya. Kan semuanya juga siapa tahu ya. Ada yang lebih banyak bisa dikerjakan. Terah, ayah dari Abram, bersama dengan Abram, Sarai dan Lot, mereka keluar dari Ur Kasdim, pergi ke Haran. Mereka menetap di Haran. Di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-31. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Menetap di negeri atau di tanah Haran. Kenapa mereka pilih menetap di situ? Pasti ada alasannya. Di situ mereka bisa hidup. Di situ pasti ada sesuatu, entah ke tanah yang bisa diolah, entah ke tanah yang menghasilkan rumput bagi ternak-ternak mereka. Tanah, negeri, memberikan kecukupan. Kalau
di negeri itu, di tanah itu dapat kecukupan, pasti bisa hidup. Tapi Tuhan menyuruh kepada Abram pada saat itu, pergi dari negerimu. Di sini saya udah cukup, kok disuruh pergi? Di sini pasti, tapi disuruh pergi. Lalu kemudian firman Tuhan dilanjutkan, yang kedua adalah dari sanak saudaramu. Karena tadi hidup berpindah-pindah, sanak saudara ini menjadi orang-orang terdekat, kaum keluarga, untuk saling melindungi, saling menjaga. Mau siapa lagi, kan mereka nggak tahu akan siapa yang dihadapi. Makanya mereka biasanya pergi satu keluarga besar, saling menjaga satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan, pergi dari kepastian bahwa engkau akan dijagai oleh manusia. Pasti kelihatan berapa jumlah saudaranya. Pasti kelihatan berapa jumlah hamba-hambanya yang ada di situ. Dan kalau terjadi sesuatu kepada dirinya, dia tahu siapa yang akan melindungi dia. Dia tahu berapa kekuatannya. Tuhan bilang, pergi dari situ. Dan yang kemudian, yang ketiga, dan dari rumah Bapamu ini. Masuk lagi ke dalam yang lebih kecil lagi, yang lebih pribadi lagi. Apa yang digambarkan dengan rumah? Di rumah orang bisa menjadi siapa dirinya. Gak perlu ditutupin. Yang punya kebiasaan jelek, gitu kan? Di rumah kan nggak malu-malu, ya. Mau yang pakai bajunya berantakan di rumah ini, ya. Mau yang seenaknya bilangnya di rumah ini, ya. Di rumah itu nyaman. Ya. Rumah itu menerima kita apa adanya. Kalau orang lain mungkin masih menuntut begini, kita akan mengatakan bahwa di rumah, ya pastinya ada pengertian lah buat saya. Namanya juga di rumah. Dari kenyamanan. Kita nyaman ada di rumah. Kita nyaman kalau di rumah makan sambil duduk bersila kek, itu ya. Mau makan sambil jalan-jalan mungkin kalau ada gitu ya. Walaupun orang tua mengajarkan ayo makan duduk yang rapi di meja makan, mungkin dia makan sambil jalan-jalan, dia makan sambil baca buku, dia makan sambil nonton, terserah gitu ya. Di rumah nyaman. Dan Abram dengan kenyamanannya itu, dengan kepastian dia nyaman, dia diterima kalau di rumah. Dia disuruh pergi dari kenyamanannya. 3 hal yang disebutkan di dalam firman Tuhan adalah hal yang pasti buat hidup Abram. Ada negeri, ada tanah, ada sanak saudara, ada rumah Bapa. Ini pasti untuk dia bisa jalanin hidup, dan Tuhan sekarang suruh dia pergi dari situ. Suara yang baru dia dengar itu menyatakan bahwa dia mesti meninggalkan apa yang menurutnya memberi kepastian di dalam hidupnya. Kemana? Dikatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau engkau mau kalau engkau mau untuk pergi dari apa yang tadi telah disampaikan dari negeri, saudara, dan rumah, aku akan menunjukkan. Aku akan memimpin engkau. Aku akan menuntun engkau ke tempat di mana aku punya rencana bagimu. Abram ditantang untuk meninggalkan segala kepastian hidupnya dan ikut apa yang dikatakan suara yang dia dengar. Suara yang sama sekali secara manusia, mana kepastiannya? Enggak ada. Mana yang bisa jadi pegangan? Menurut manusia enggak ada. Karena cuma dibilang negeri yang akan ditunjukkan, negerinya mana? Gak dibilang di mana.
Tapi suara itu mengatakan, aku akan menunjukkan, aku akan berjalan di situ, aku akan berjalan bersama dengan engkau, aku akan kasih negeri. Dan dilanjutkan dengan janji. Janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau jadi berkat. Aku akan memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menjadi bangsa yang besar. Keturunan, anak aja satu nggak punya. Jadi bangsa yang besar, ini suara apa sih? Kalau tadi yang ada di depan Abraham adalah sesuatu yang pasti, sekarang dia disuruh berjalan meninggalkan itu semua, mendengarkan janji yang dia mikir, saya 75 tahun, saya belum punya satu anak, tetapi suara ini mengatakan aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Apa sih ini? Kita sekarang tahu itu adalah firman Tuhan. Dan kenapa Abraham kemudian bisa menjadi satu kesaksian bahwa dia adalah bapak orang beriman? Karena dia berani mengambil tantangan itu. Meninggalkan semua yang pasti secara manusia. Yang menurut manusia dapat menjaminlah hidupnya. Dia berani tinggalkan semuanya itu untuk ikut dengan suara yang mengatakan bahwa aku akan berjalan bersama dengan engkau. Aku akan menunjukkan negeri itu. Ayat kita yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepada. Pergi seperti yang difirmankan, imannya nyata. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, William Barclay dalam satu tulisannya mengenai kitab Roma, dia mengatakan demikian, iman adalah kepastian. Karena kita mempertaruhkan segala sesuatunya pada Allah, yang adalah kasih, yang memiliki kehidupan. Jadi kalau tema kita adalah menjalani hidup yang pasti, mau berkata bahwa marilah kita menjalani hidup kita di dalam iman. Bukan lagi menurut apa yang dikatakan dan diukurkan dunia kepada kita. Tetapi justru menurut apa yang telah difirmankan Tuhan dan disampaikan Tuhan kepada kita. Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita. Tuhan juga yang menyatakan, aku akan tunjukkan, aku akan tuntun engkau ke negeri yang kusiapkan. Aku akan bawa engkau di dalam rencanaku, supaya rencanaku itu menjadi nyata di dalam hidupmu. Dan bukan cuma itu, aku memberikan janjiku, memberikan jaminanku ke dalam hidupmu. Memang, saudara, Abram tidak mengalami bangsa yang besar ketika dia masih hidup. Tetapi kita mengalami dan kita bisa melihat janji Tuhan itu enggak luput dari hidup Abram. Kita bisa melihat dan membaca bagaimana keturunan Abram Tuhan berkati sedemikian rupa menjadi satu bangsa yang besar. Dan berkat Tuhan kepada Abram dan keturunannya kita bisa lihat. Begitu luar biasanya apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Abram. Nah, ini tantangan buat kita. Maukah kita menjalani hidup yang beriman? Yang berani untuk memilih Tuhan. Berjalan bersama dengan Dia dan meninggalkan segala ukuran-ukuran dan pandangan-pandangan duniawi yang seolah-olah memberikan satu kepastian bagi kita.
Tuhan adalah kepastian untuk kita. Bukan karena kesalehan kita. Ketika Abram terima firman ini, apa yang sudah Abram lakukan bagi Tuhan? Tidak ada. Ketika Abram pergi bersama dengan Tera dari Ur Kasdim ke Haran, apakah dia adalah orang yang sudah mengikuti hukum-hukum Tuhan? Tidak. Kita bisa baca kisah ketika Yakub kemudian harus kembali ya ke Haran, ke tengah-tengah kaum keluarganya, dia bawa pulang kemudian istri-istri ya. Rahel itu ketika dia pulang, Yakub pulang bersama dengan Rahel dan rombongannya. Rahel itu bawa terafim, patung, berhala. Itu suasana. Abram dipanggil bukan karena dia sudah menunjukkan sikap hidup saleh dan sebagainya. Abram dipanggil karena kasih Tuhan. Abram dipanggil karena Tuhan punya rencana untuk hidupnya. Bahkan sebelum Abram melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah siapkan dengan janji berkat. Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangan yang indah buat kehidupan Abram. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita nggak tahu hidup kita besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi bukan karena kesalehan kita. Tuhan punya rencana untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan beri janjinya, Tuhan beri jaminannya buat kita. Tinggal beranikah kita menyambut tantangan Tuhan. Jalan sama dia. Jalan dengan setia. Perjalanan tidak mudah memang. Naik turun kehidupan Abram pun mengalami tidak mudah berjalan dengan Tuhan. Naik turun, bergumul dengan dirinya, melawan dirinya. Kadang dia juga menjadi jatuh dengan khawatirnya. Tapi dia terus mengarahkan pandangannya sama Tuhan. Dan kita menikmati kesaksian hidup yang luar biasa. Saudaraku, mau yang pasti jalan sama Tuhan. Di tangan Tuhan itu ada satu kepastian buat kita. Di tangan Tuhan membuat kita tidak pernah berhenti berharap akan kebaikan yang nyata di dalam hidup kita. Kesulitan pasti ada, persoalan pasti ada, tetapi kepastian itu lebih dari kesulitan dan persoalan kita. Tuhan sedang menunggu dan mau menyambut kita. Sambutlah panggilannya, sambutlah tangannya, jalanlah bersama dengan Tuhan. Amin.